Yo, halo semuanya, balik lagi bersama gue Made dalam konten belajar tentang apapun, dari manapun dan kapanpun. Jangan lupa subrek agar kalian tetap bisa mendapatkan insight positif di setiap harinya. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhi dari berbagai macam hal negatif di setiap harinya. Amin. Pada konten belajar bareng kali ini kita akan belajar dari dunia pendidikan ya guys ya, terutama tentang aturan-aturan yang menurut gue pada saat gue sekolah tuh kagak masuk akal gitu, karena pas ketika lulus sekolah peraturan-peraturan ini tuh gak relevan. Oke, disclaimer dulu, peraturan-peraturan yang gue sebutin ini adalah peraturan yang gue alami pada saat zaman sekolah. Gue nggak tahu sekarang masih relevan atau enggak. Jadi sumpah masih relevan, coba komen nanti di bawah ya, peraturan itu relate dengan kalian atau enggak. Oke, langsung aja ke peraturan pertama, yaitu tentang pakai topi dalam ruangan. Pertanyaan gue satu, kenapa? Gue selalu bertanya-tanya gitu, kenapa? Pada saat gue sekolah, gurunya itu bilang bahwasanya kalau kamu pakai topi dalam kelas itu nggak sopan. Nah, loh, gua kagak tahu tuh. Ya, gua kagak tahu tuh. Sampai sekarang gua nggak ngerti korelasi antara lu pakai topi dengan kesopanan itu kayak gimana. Gua kagak paham tuh. Ya, coba mungkin anak-anak FKIP bisa komen di bawah kenapa siswa-siswi itu nggak boleh pakai topi di dalam ruangan. Topi maksudnya topi sekolah ya. Kalau topi luar sekolah mah jelas nggak boleh lah. Jadi setelah gua lulus, gua melihat banyak orang yang memang pakai topi dalam ruangan dan fine-fine aja gitu. Contohnya kayak Deddy Corbuzier deh, selalu pakai topi ya kan? Kenapa? Nggak apa-apa, itu kan studionya indoor. Berarti Deddy Corbuzier kalau pakai topi pada saat itu menjadi podcaster, menjadi host gitu ya, dari bintang tamunya, entah itu yang lebih tua dari dia ataupun emang yang sebaya, berarti Deddy Corbuzier setiap hari kagak sopan dong sama orang itu. Nah lo, gimana tuh? Tapi sedangkan kalau peci boleh. Nah lo, kenapa itu? Coba komen ya di bawah ya. Gue penasaran sama peraturan ini tuh masih relate dengan kalian yang masih sekolah atau enggak. Dan anak-anak FKIP coba komen deh, alasan paling rasionalnya tuh apa? Coba komen. Oke, peraturan yang kedua itu baju harus dimasukin. Harus, wajib, kudu, harus. Baju yang gue maksud adalah baju yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Baju koko mah kagak. Kalau gue nonton dari orang-orang yang membahas tentang style ya, yang memang benar-benar ngerti tentang style, ada di beberapa momen mereka tuh bilang bahwasanya baju dimasukin itu kalau dalam style itu ada fungsinya. Fungsinya adalah untuk orang-orang yang bertubuh mini itu tuh jadi terlihat lebih tinggi. Jadi kalau memang orang-orang yang punya tinggi badan yang tidak standar minimum kayak gua nih misalkan gitu ya, yang under 160, dengan baju lu dimasukin, lu tuh akan jauh lebih terlihat lebih tinggi dibanding kalau lu pakai baju gombrong. Cuman yang gua kagak paham adalah di sekolah kenapa wajib banget dimasukin, dan kalau kagak dimasukin tuh kita kesannya kayak murid bandel yang kagak bisa diatur gitu. Peraturan selanjutnya yaitu pada saat gue sekolah adalah wajib ikut ekskul, kalau kagak nggak naik kelas. Nah, ini gue kagak paham. Cuma kalau sekarang sih kayaknya nggak relate ya. Cuma kalau pas gue pada saat itu pakai kurtilas, itu seluruh siswa diwajibkan ikut ekskul. Kalau kagak, itu akan tidak naik kelas. Pada saat itu gue diancem tuh sama wali kelas gue, karena gue pas SMP kagak aktif kan awalnya. Dia bilang lah, kamu tuh harus ikut ekskul minimal 1, kata dia gitu. Kalau enggak nanti bapak enggak naikin kelas. Ya pada akhirnya gue berani untuk ikut ekskul dengan keadaan terpaksa. Cuman kenapa waktu itu diancamnya tidak naik kelas gitu, gue nggak ngerti dah. Peraturan selanjutnya yaitu tentang rambut. Ini sebenarnya udah jadi perdebatan dari dulu ya pas gue sekolah. Intinya berbagai macam sekolah formal yang ada, baik itu negeri ataupun swasta. Tapi swasta gue nggak tahu ya maksudnya overall tuh ada atau enggak. Tapi gue waktu negeri itu ada peraturan-peraturan tentang rambut. Raja-raja rambut itu ada. Nih rambut gue kayak gini sekarang nih, ini kalau sekolah kena nih abis nih, pasti dipotong langsung. Pertanyaan gue satu, kenapa rambut kita tuh harus begini? Kenapa rambut kita tuh harus begitu? Kenapa ada standarisasi tentang rambut harus begini? Oke, gue ngerti ketika memang rambut kita pendek itu terlihatnya lebih rapih. Tapi masalahnya menurut beberapa orang yang ahli di bidang rambut, entah itu Haijul ataupun Bang Iman gitu ya, rapih itu belum tentu cocok sama orangnya. Karena kalau menurut mereka jenis rambut kita itu beda-beda, jenis muka kita itu beda-beda, jenis kepala kita itu beda-beda. Jadi seumpama misalkan mukanya oval, terus potongan rambutnya kayak A gitu, diharuskan harus A, bisa jadi kemungkinan kagak cocok. Sedangkan berbagai macam sekolah itu kagak punya referensi yang memang pas untuk semua muka siswanya. Apakah harus cepak-cepak militer gitu atau gimana, kagak paham dah gua. Cuman pada saat itu benar-benar dipermasalahin lah. Intinya rambut itu nggak boleh panjang. Pokoknya kalau udah kena alis kayak gini nih, udah padahal langsung digunting tuh waktu itu. Kena razia, diem-diem digunting. Tanya gue cuma satu, kenapa gitu. Padahal kalau setelah lulus, rambut itu adalah salah satu bagian dari style. Nah, balik lagi yang tadi dibilang sama Bang Iman atau Haijul gitu ya. Ketika ngomongin style,
nggak semua orang itu cocok, apalagi soal rambut. Gue tidak mempertanyakan apakah mengganggu pembelajaran atau enggak, itu mah udah pasti kagak nyambung. Tapi yang gua highlight di sini adalah ini kan berkaitan dengan style ya. Maksudnya ya udah, kenapa sih muridnya nggak diberi kebebasan aja untuk punya rambut yang kayak gimana, asalkan jangan gondrong bisa sampai diikat. Terus ada kan orang yang rambutnya lurus jatuh ya, sebenarnya dia kan pendek, rambutnya emang segitu gitu loh, nggak panjang gondrong yang gimana. Tapi kalau udah kena alis tuh sih waktu itu udah disikat tuh, digunting aja udah, padahal emang rambutnya begitu. Jadi kenapa ketika rambut ini menghalangi alis itu disangkanya gimana, padahal ya menurut gue itu style aja sih, harusnya tidak usah dipermasalahin. Peraturan selanjutnya yaitu sepatu harus berwarna hitam. Jujur gue kagak paham, sumpah gue kagak paham. Jadi kalau di sekolah gue sih dulu pokoknya sepatu bebas tuh boleh dipakai di hari Kamis sama Jumat. Tapi kalau Senin sampai Rabu itu sepatu harus hitam. Harus hitam. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya tuh setidaknya dominannya itu hitam. Kalau pas gue sekolah 80%, 90% tuh hitam. Jadi nggak harus full hitam. Cuma pertanyaan gue satu, kenapa harus berwarna hitam? Gue nggak paham tuh. Sedangkan di hari Kamis dan di hari Jumat itu boleh pakai sepatu bebas di sekolah gue ya waktu itu ya. Bahkan waktu itu di sekolah gua ada beberapa perdebatan. Pokoknya ada siswa yang memang pakai sepatu hitam, ada corak-corak warna merahnya gitu lah. Itu kena ocehan Pak dari gurunya. Bahwasanya ya ini sepatu nggak sesuai standar yang dimaksud sekolah karena ada corak merahnya. Dia makanya bukan di hari Kamis atau Jumat. Jadi waktu itu tuh sempat dipermasalahin, cuman ya udah pada akhirnya ya cuman ditegur aja, dan besok-besok ya nih anak jangan pakai sepatu yang ini lagi gitu. Kalau bisa yang memang ya udah hitam dan putih aja. Kalau gue pribadi ya untuk umur sekarang nih, untuk setelah lulus sekolah, gue tuh sekarang maunya simpel-simpel aja. Ya kalau emang sepatu warna hitam ada corak-corak putihnya nggak apa-apa, gue justru suka sih sekarang. Tapi pertanyaan gue adalah kenapa pas sekolah itu diharuskan? Lah itu statement itu. Kenapa diharuskan, kan dianjurkan? Kenapa diharuskannya itu sampai hari Rabu doang, sedangkan hari Kamis sampai Jumat itu boleh pakai sepatu bebas? Nah itu gua nggak ngerti kenapa. Coba deh anak-anak FKIP, coba dijelasin kenapa sih kagak boleh. Oke, mungkin itu aja konten belajar bareng kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan konten kayak gini, silahkan like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian agar kita semua bisa berkembang bareng setidaknya 0,01% di setiap harinya. Gua Madi Arga pamit, salam positif.